Selamat malam Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 456. 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia. Penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ketika segalanya diliputi kesunyian dan malam mencapai puncak peredarannya, turunlah sabdamu yang maha kuasa ya Tuhan dari surga dan dari singgasana kerajaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam para frater dan seluruh umat, bagi yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang berkesempatan mengikuti misa pada malam hari ini, pada oktav hari yang keempat atau oktav keenam dalam masa Natal. Saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini kita akan mendengar dan merenungkan karya penyelamatan Tuhan yang sungguh menjadi keberuntungan bagi orang yang boleh mengalami dan menyaksikannya. Itulah yang akan kita dengar dari bacaan Injil nanti, yang berbicara tentang seorang lansia yang disebut sebagai nabi perempuan yang pada hari tuanya boleh menyaksikan janji Tuhan terpenuhi kepada bangsanya. Saudara-saudara, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur yang boleh berulang tahun pada hari ini. Pertama-tama bersama dengan seorang anak yang berusia 6 tahun, Orneta Michaela Esther Mantong, dan Irene Tulak yang berulang tahun pada hari yang sama, pada tanggal yang sama pada hari ini. Dan mungkin ada di antara kita juga yang patut kita doakan pula, yang boleh berulang tahun pada hari ini. Dan mari kita berdoa untuk orang-orang yang sakit
yang masih berada di rumah sakit atau yang sudah sedang dirawat di rumah. Dengan rendah hati, mari kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati sesama kami. Dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi, yang memungkinkan kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, sebagaimana yang boleh dialami oleh Hannah, lansia yang sungguh beruntung boleh menyaksikan kehadiran-Mu melalui Yesus Putra-Mu. Bapa yang Maha Kasih, patutlah kami datang bersyukur kepadamu bersama dengan mereka yang berulang tahun pada hari ini, bersama dengan Irene Tulak dan Mikaela Ornetah Mantong yang sama-sama berulang tahun pada hari ini. Berkati mereka berdua ya Tuhan, agar selalu sehat-sehat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapa-bapa telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, adalah suatu hal yang mudah dipahami bahwa mereka yang sudah lansia
hidup mereka lebih banyak diwarnai oleh doa. Ya. Hana dalam bacaan Injil tadi diceritakan ada dua hal yang dilakukan Hana pada usia lanjut, yaitu beribadah. Dikatakan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya, jadi tidak hanya berdoa, tapi juga berpuasa. Dan ternyata pada usia lanjut, Hana mendapat kesempatan yang sangat berharga dalam hidupnya, bahwa ketika ia berada di bait Allah, ia berjumpa dengan orang tua Yesus, Maria dan Yusuf yang datang membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan. Ya. Ini sebuah kejutan untuk Hana. Ya. Dan karena ini sebuah kejutan, maka tentu saja Hana sangat berbahagia. Ya. Kita kan kalau mendapat kejutan kan, pasti kita mengelus dada kita karena kita senang. Ya. Hana mendapat kesempatan yang sangat berharga. Sangat terkejut bahwa ia boleh menyaksikan datangnya Sang Mesias, janji Allah yang terpenuhi kepada bangsanya. Saudara-saudara, tidak ada kata yang keluar dari mulut Hana selain kata bersyukur. Dan bersyukur tidak hanya dalam bentuk doa, tetapi juga ia menceritakan apa yang dia boleh lihat, apa yang dia boleh saksikan, apa yang dia boleh alami di bait Allah. Maka saudara-saudara, berbagi tentang pengalaman yang sangat membahagiakan tentu menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindar, ya, tidak bisa dihindar. Maka Hana ini sungguh orang yang beruntung, ya, bahwa pada usia lanjut ia boleh mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga dalam hidupnya. Kalau Simeon, kemarin kita renungkan, ya, dia memilih seandainya Tuhan menghendaki, ia memilih untuk mati setelah menyaksikan kanak-kanak Yesus. Tetapi Hana justru bercerita apa yang dialaminya. Tentu saja dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Bahwa kalau orang sudah mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, ya, maka apapun yang ada dalam dunia ini tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi nilainya, seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Ya, bahwa kalau seorang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Dan itu hanya bisa dikatakan oleh Yohanes tadi, kalau kita melihat dunia ini dari kacamata Allah. Ya, kacamata Allah. Tapi kalau orang masih melihat dunia ini
dari kacamata manusia, maka tadi Yohanes mengatakan, ya, manusia akan cenderung mengikuti matanya. Manusia akan cenderung mengikuti keinginan-keinginan daging. Tetapi kalau manusia melihat dunia ini dari kacamata Allah, maka dunia ini menjadi relatif. Dunia ini dilihat hanya sebagai kesempatan yang sifatnya sesaat saja. Sesaat saja. Dan itulah pembelajaran yang kita dapatkan dari dua lansia dalam Injil Lukas, ya, Simeon dan Hana. Nah, maka mari saudara-saudara kita berdoa pula, semoga dalam hidup kita, selagi kita masih hidup, kiranya kita juga boleh menemukan suatu pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kita, sehingga akhirnya seperti Hana dan Simeon, tidak ada yang dapat kita ucapkan selain bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Karena dunia tidak lagi menghalangi kita. Dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang mengikat kita, ya, yang membelenggu kita. Karena kita justru sudah melihat lebih jauh tentang Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita lanjutkan perayaan ini. Semoga kita pun pada akhirnya termasuk orang yang beruntung seperti Simeon dan Hana. Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 455. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah kiranya persembahan umat-Mu sebagai pernyataan iman kami akan Kristus yang akan kami terima dalam sakramen ini. Dan kami kembali berdoa untuk yang boleh berulang tahun pada hal ini, Orneta, Mikaela, Esther, Mantong, dan Ibu Irene Tulak. Semoga penyertaan dan kasih sayang-Mu selalu mereka alami, ya Tuhan, sehingga Orneta boleh bertumbuh berkembang menjadi anak yang semakin dapat mandiri, dan Ibu Irene senantiasa boleh berbahagia dalam hidupnya. Kami juga bersyukur kepadamu, ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, kuasa kasih-Mu
yang boleh dialami oleh orang-orang yang sakit, khususnya yang dialami oleh Ibu Elizabeth Kapah Bandaso, yang akhirnya boleh diperkenankan dokter kembali ke rumah pada hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus,
dan uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perang Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang Yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Puji syukur nomor 457. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Dari kelimpahannya, kita semua telah menerima rahmat dan damai. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, terima kasih atas karunia cinta kasih-Mu yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Kami mohon curahkanlah roh Putra-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu dan membuat kami menjadi murid-murid-Nya sampai kehidupan abadi, yang memungkinkan kami sungguh-sungguh menemukan hal yang sangat berarti dalam hidup kami, sebagaimana yang dialami oleh dua lansia, Simeon dan Hana. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Manabakti nomor 352. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun
pun dicintanya. Walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa.